sleep on top of these blankets here. Yeah, so I just sleep on top of the blankets. It's actually not so bad. It's cold though. It's wicked cold. And I take sleeping bags and I put it on top of me. Di jalan-jalan yang tenang dan indah di Marquette, Michigan sedang berlangsung sebuah krisis tersembunyi. Di balik pesona kota kecil yang bersejarah ini terdapat masalah yang semakin besar, tunawisma. It sucks. It's getting colder and colder and they keep moving us around. Like, where did they expect us to go? Like, we have totally nowhere to go. Every spot that we have to camp, they come and kick us out. Saat musim dingin semakin mencengkeram, semenanjung atas semakin banyak orang yang mendapati diri mereka tanpa atap untuk berteduh. Ini bukan hanya masalah yang jauh di sana, ini terjadi tepat di halaman belakang kita. Namun bagaimana kita bisa sampai di sini? Dan yang lebih penting, apa yang bisa dilakukan untuk membalikan keadaan? Tetaplah bersama kami saat kami menyelami perjuangan mereka yang hidup di jalanan Marquette dan mengeksplorasi jalan keluar yang mungkin dapat memberikan harapan baru. Satu, realitas tunawisma di Marquette. Tunawisma di Marquette mungkin tidak sering menjadi berita utama, tetapi ini adalah kenyataan pahit yang diam-diam memengaruhi komunitas kecil yang erat ini. Tidak seperti kota besar seperti Detroit atau Chicago, di mana jumlah tunawisma dihitung dalam ribuan populasi. Tunawisma di Marquette biasanya hanya berjumlah ratusan. Namun jangan tertipu oleh angka yang lebih kecil ini. Setiap orang tanpa rumah memiliki kisah perjuangannya sendiri, dan di kota sekecil ini penderitaan mereka terasa begitu dekat bagi semua orang. Ambil contoh kisah Otom. Pada usia 23 tahun ia ditinggalkan oleh ayahnya di Marquette tanpa tempat untuk berpaling. Dalam pencarian perlindungan, ia menemukan harapan di Room at the Inn, sebuah tempat penampungan lokal yang menyediakan ruang aman bagi orang-orang yang menghadapi krisis. Kisah Autumn hanyalah salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi di sini. Populasi tunawisma di Marquette mencakup para pemuda yang baru keluar dari sistem asuh veteran yang berjuang melawan PTSD, serta warga lokal yang kehilangan tempat tinggal akibat meningkatnya biaya hidup. It's not, people don't choose to sleep out in the street. Like homelessness can happen to anyone. Banyak juga yang bergulat dengan masalah kesehatan mental atau kecanduan, sebuah perjuangan yang semakin berat karena terbatasnya sumber daya yang tersedia di daerah ini. Selain itu, komunitas pribumi Amerika di Marquette menghadapi hambatan sistemik dalam hal perumahan yang membuat ketidakstabilan semakin meluas. Musim dingin yang keras di Marquette memperburuk situasi. Dengan suhu yang sering turun jauh di bawah nol, hidup tanpa tempat tinggal di sini bukan hanya tidak nyaman tetapi juga mengancam jiwa. Bayangkan harus bertahan semalaman di luar ruangan dengan suhu serendah 20 derajat. Inilah kenyataan yang membutuhkan tindakan segera. Apa yang benar-benar membedakan Marquette adalah pesona kota kecilnya. Di kota-kota besar tunawisma mungkin tersamarkan dalam hiruk-pikuk perkotaan, tetapi di Marquette hal itu terlihat jelas di tengah pemandangan indah. Anda mungkin melihat seseorang terbungkus lapisan pakaian di bangku taman atau berdiri di luar sebuah kafe, dan itu menyentuh hati Anda. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di tempat seperti ini. Namun kenyataannya itu terjadi. Tunawisma di Amerika bukanlah masalah yang hanya terbatas pada kota-kota besar. Masalah ini ada di mana-mana.
Market pun merasakan beban krisis ini dan hal tersebut telah memicu percakapan penting tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang semakin berkembang ini. Untuk memahami mengapa tunawisma semakin meningkat di market, kita perlu melihat beberapa faktor utama. Faktor pertama dan paling signifikan adalah ketidakstabilan finansial. Ekonomi market bergantung pada industri seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, dengan Northern Michigan University sebagai salah satu pemberi kerja terbesar. Namun pekerjaan di sektor-sektor ini seringkali menawarkan upah rendah, sementara biaya hidup tetap tinggi. Sewa untuk sebuah apartemen sederhana saja bisa dengan mudah menghabiskan setengah dari gaji seseorang, sehingga hampir tidak ada ruang untuk kebutuhan lain. Bagi banyak orang, hanya satu kemunduran finansial tak terduga, entah itu gaji yang terlewat, keadaan darurat medis, atau perbaikan mobil, bisa mendorong mereka ke dalam kondisi tunawisma. Faktor sosial juga memainkan peran besar. Seperti banyak daerah pedesaan lainnya, market menghadapi kekurangan layanan kesehatan mental dan perawatan kecanduan. Bagi mereka yang berjuang melawan masalah kesehatan mental PTSD atau penyalahgunaan zat, mendapatkan bantuan yang dibutuhkan terasa seperti mendaki gunung yang curam. Tanpa dukungan, perjuangan ini dengan cepat dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, pengusiran, dan pada akhirnya tunawisma. Selain itu, keretakan dalam keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau keterasingan seringkali membuat individu tidak memiliki tempat untuk berpaling, yang semakin memperburuk situasi mereka. Ambil kisah Drew, seorang pria lokal berusia 40-an. Setelah bekerja bertahun-tahun di sebuah pabrik lokal, Drew mengalami kecelakaan yang membuatnya menderita nyeri kronis. Tidak mampu lagi mengikuti tuntutan fisik pekerjaannya, ia tertinggal dalam membayar tagihan dan akhirnya kehilangan rumahnya. Kisah Drew bukanlah sesuatu yang unik. Banyak orang di market menghadapi keadaan serupa, di mana masalah kesehatan dan ketidakstabilan finansial bertabrakan mendorong mereka ke dalam tunawisma. Faktor lingkungan juga berperan dalam krisis tunawisma di market. Musim dingin yang keras dengan suhu yang secara teratur turun di bawah titik beku membuat tunawisma bukan hanya tidak nyaman tetapi juga mematikan. Bagi mereka yang tidak memiliki tempat berlindung, bertahan hidup di musim dingin, market hampir mustahil. Keterisolasian kota ini menambah tantangan karena jaraknya yang jauh dari kota-kota besar, berarti sumber daya lebih sedikit dan akses terhadap dukungan terbatas. Selain itu, kekurangan perumahan terjangkau menjadi masalah yang semakin berkembang. Pembangunan baru cenderung diperuntukkan bagi mahasiswa atau turis, sehingga penduduk berpenghasilan rendah memiliki semakin sedikit pilihan. Jadi mengapa kita belum menemukan cara untuk mencegah orang-orang jatuh ke dalam jurang ini? Masalahnya terlihat jelas, tetapi solusi sering terasa berada di luar jangkauan. Menurut Anda, apa hambatan terbesar dalam mengatasi tunawisma di kota kecil seperti market? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanganinya? Mengatasi tunawisma di market adalah tantangan yang sulit dengan banyak hambatan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya. Dengan populasi sekitar 20.000 jiwa, market jelas tidak memiliki pendanaan atau infrastruktur seperti yang dimiliki oleh daerah metropolitan yang lebih besar. Tempat penampungan seperti Room at the Inn sering bergantung pada donasi dan relawan yang dapat dengan cepat berkurang, terutama ketika dukungan finansial sedang ketat. Hal ini membuat sulit untuk secara konsisten menyediakan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan.
Selain itu, menjangkau individu yang paling membutuhkan bantuan juga rumit karena sebagian orang menghindari penampungan akibat stigma kekhawatiran akan keamanan atau perjuangan kesehatan mental yang mereka hadapi. Keterisolasian semenanjung atas menambah lapisan kompleksitas lain terhadap masalah ini. Market jauh dari pusat-pusat kota besar sehingga mendapatkan pasokan atau mendatangkan tenaga ahli menjadi sesuatu yang mahal dan memakan waktu. Ketika musim dingin tiba, situasinya menjadi semakin mendesak. Tugas sederhana seperti mendistribusikan selimut berubah menjadi sangat penting karena setiap menit tanpa kehangatan bisa berarti hidup atau mati. Dingin yang brutal membuat sangat sulit menjaga keselamatan orang-orang dari cuaca ekstrem. Meskipun kebutuhan akan perumahan yang terjangkau sering diakui sebagai solusi tantangan, sebenarnya terletak pada bagaimana cara mewujudkannya. Undang-undang zonasi, keterbatasan lahan, dan penolakan dari penduduk setempat yang takut akan perubahan lingkungan membuat pembangunan perumahan terjangkau baru menjadi sangat sulit. Bahkan ketika proyek diajukan seringkali ada penentangan kuat yang membuat kemajuan berjalan lambat. Hambatan-hambatan ini memang membuat frustrasi, tetapi semuanya adalah bagian dari realitas pahit dalam mengatasi tunawisma di kota kecil. Namun yang paling menyentuh saya adalah biaya kemanusiaan dari tantangan ini. Setiap hari kita tidak bertindak, ada seseorang di luar sana yang berjuang untuk bertahan hidup dalam dingin. Tunawisma di Amerika bukan hanya sekadar statistik, tetapi kenyataan sehari-hari bagi banyak orang. Jadi apa sebenarnya yang menahan kita untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan membuat perubahan nyata bagi mereka yang membutuhkan? Upaya di market untuk mengatasi tunawisma dilakukan dengan tulus, namun masih dalam tahap berkembang. Organisasi lokal seperti Room at the Inn menyediakan tempat berlindung makanan dan ruang aman selama bulan-bulan musim dingin, sementara gereja serta organisasi nirlaba juga berkontribusi melalui penggalangan makanan dan donasi pakaian. Kota ini telah bermitra dengan program negara bagian termasuk yang didanai oleh HUD untuk menawarkan bantuan sewa dan pilihan perumahan terjangkau. Namun upaya ini sering kali hanya menjadi solusi sementara dengan jumlah tempat tidur di penampungan yang terbatas dan perumahan terjangkau yang masih langka, terutama bagi keluarga atau mereka dengan kebutuhan yang kompleks. Kedepan ada potensi untuk solusi yang lebih berdampak, misalnya model housing first yang memprioritaskan penyediaan hunian permanen sebelum menangani masalah lain seperti kecanduan atau kesehatan mental telah terbukti efektif di tempat-tempat seperti Salt Lake City. Market bisa mengadopsi model ini mungkin dengan mengubah properti kosong menjadi unit perumahan berpenghasilan rendah. Mengembangkan program pelatihan kerja untuk industri lokal seperti pariwisata, kesehatan, dan energi terbarukan juga dapat membantu orang bangkit kembali. Selain itu, memperluas akses ke layanan kesehatan mental dan perawatan kecanduan bisa mencegah individu jatuh ke dalam kondisi tunawisma sejak awal. Kolaborasi adalah kuncinya. Pemerintah lokal, bisnis, dan penduduk harus bekerja sama menggabungkan sumber daya dan ide untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Komunitas lain seperti Finlandia telah menunjukkan bahwa hampir menghapus tunawisma adalah sesuatu yang mungkin dilakukan melalui program perumahan komprehensif. Market
tidak perlu menemukan cara baru dari nol, yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk bertindak. Menangani tunawisma di market bukanlah tugas yang sederhana dan hambatannya pun banyak. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya. Dengan populasi sekitar 20.000 jiwa, market tidak memiliki pendanaan maupun infrastruktur seperti kota-kota besar. Tempat penampungan seperti Room at the Inn bergantung pada donasi dan relawan yang dapat menurun pada masa-masa sulit, sehingga sulit untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan mereka yang mencari bantuan. Selain itu, menjangkau individu yang paling rentan juga sulit karena banyak yang menghindari penampungan akibat stigma kekhawatiran soal keamanan atau masalah kesehatan mental. Masalah lain adalah lokasi market di Upper Peninsula, jauh dari pusat kota besar dan sumber daya utama. Keterisolasian ini membuat pengiriman pasokan atau mendatangkan tenaga ahli dari daerah lain menjadi mahal dan memakan waktu. Saat musim dingin tiba, kesulitan semakin bertambah. Tugas dasar seperti mendistribusikan selimut atau menyediakan kehangatan menjadi sangat mendesak karena suhu yang membekukan dapat mengancam nyawa. Setiap detik sangat berarti untuk memastikan keselamatan mereka yang terpapar dingin. Perumahan terjangkau sering disebut sebagai solusi, tetapi membangunnya di market menghadapi tantangan tersendiri. Undang-undang zonasi keterbatasan lahan dan penolakan dari penduduk setempat yang khawatir akan perubahan lingkungan semuanya berkontribusi pada sulitnya mengembangkan perumahan baru. Bahkan ketika ada proposal pembangunan perumahan terjangkau, oposisi dari komunitas dapat menggagalkannya sehingga kebutuhan perumahan tetap tidak terpenuhi. Tantangan-tantangan ini memang besar dan realitas tunawisma di market adalah kenyataan yang berat untuk dihadapi. Namun yang paling meresahkan saya adalah biaya kemanusiaan akibat tidak bertindak. Setiap hari kita tidak mengambil langkah, ada seseorang di luar sana yang terpapar dingin dan berjuang untuk bertahan hidup. Jadi apa sebenarnya yang mencegah kita untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan membuat perubahan nyata bagi mereka yang membutuhkan? Hidup di kota kecil telah banyak membentuk siapa diri saya. Ada perasaan unik tentang tempat seperti market, di mana semua orang tahu nama Anda, di mana tetangga melambaikan tangan dari beranda mereka, dan di mana Anda selalu bisa mengandalkan komunitas untuk bersatu mendukung sebuah tujuan. Rasanya seperti keluarga. Namun ketika berbicara tentang tunawisma, melihatnya di sini terasa berbeda. Ini bukan hanya masalah jauh yang saya baca di berita. Ini adalah sesuatu yang menyentuh hati komunitas. Ini bersifat pribadi. Rasanya seperti kita mengecewakan orang-orang yang bisa saja menjadi tetangga kita, teman kita, atau bahkan anggota keluarga kita sendiri. Sulit untuk berjalan melewati seseorang yang terbungkus pakaian tebal di Superior Street dengan mata yang penuh campuran rasa sakit, ketabahan, dan harapan, tanpa merasakan sesuatu yang mendalam di dalam hati. Hal itu membuat kita berpikir tentang apa sebenarnya yang menjadi nilai dari komunitas kita. Kita sering membanggakan diri sebagai kota kecil yang erat, tetapi
Jika kita tidak bisa merawat semua orang, terutama mereka yang paling rentan, lalu apa arti kebanggaan itu? Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung? Tunawisma di Amerika bukan hanya tentang angka atau kebijakan ekonomi. Ini tentang kehidupan manusia orang-orang nyata dengan cerita impian dan perjuangan mereka. Di kota seperti Marquette, di mana kita semua hanya berjarak 1 atau 2 derajat hubungan satu sama lain, kita memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan nyata. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, menunjukkan bahwa bahkan di kota kecil, kita tahu bagaimana merawat orang-orang yang paling membutuhkan. Kita bisa menetapkan standar kepedulian yang bisa diikuti oleh komunitas lain. Namun semuanya harus dimulai dari kita para penduduk, para pemimpin, setiap dari kita. Kita harus memilih untuk menjadi bagian dari solusi, memilih kasih sayang daripada ketidakpedulian. Saya tahu ini tidak mudah, akan butuh waktu, usaha, dan sumber daya, serta akan ada percakapan sulit di depan. Tetapi, jika kita tidak bisa mengatasi tunawisma di tempat seperti Marquette, di mana semua orang adalah bagian dari kehidupan satu sama lain, lalu di mana kita bisa menyelesaikannya. Saya percaya kita bisa melakukan yang lebih baik, tapi kita harus mulai sekarang dan itu membutuhkan kita semua. Saya ingin mendengar pendapat Anda satu hal, apa yang menurut Anda bisa segera dilakukan oleh komunitas kita untuk membuat perbedaan yang nyata dan bertahan lama. Kesimpulan, tunawisma di Marquette adalah masalah yang senyap namun mendesak yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang orang-orang yang kita lihat di jalan, tetapi juga tentang tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mendasari krisis ini. Komunitas kita sedang merasakan beban tersebut dan kebutuhan untuk bertindak tidak pernah sepenting sekarang. Marquette memiliki hati untuk menghadapinya dengan tempat penampungan program bantuan dan solusi baru yang mulai bermunculan. Namun untuk membuat perbedaan nyata, kita semua harus menjadi bagian dari upaya ini. Dibutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan. Mari kita bangun sebuah kota di mana tidak ada seorang pun yang harus menghadapi dingin sendirian, di mana rumah bukan hanya sebuah mimpi tetapi kenyataan. Pertanyaannya adalah, peran apa yang akan Anda ambil untuk menjadikannya kenyataan bagi semua orang?